Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam online ya. Harusnya hari ini kita melakukan Zoom meeting, tetapi karena lain hal, suatu hal, maka pertemuan ini ya dikirimkan melalui link YouTube. Anak-anak bisa menyimak materi hari ini, yaitu tentang kisah Wali Songo. Anak-anak kelas 4A yang berbahagia, tak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya, minggu yang kedua ini ya. Dan kita alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kuat melakukan ibadah puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan hari ini semoga kita kuat puasa dari terbit fajar tadi hingga nanti menjelang berbuka puasa. Tetap semangat dan jangan berputus asa. Anak-anak kelas 4A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wali itu adalah kekasih, ya. Waliullah berarti kekasih Allah. Orang-orang yang berdakwah, yang menyebarkan ajaran agama Islam khususnya di Indonesia dan khususnya lagi di Pulau Jawa ini terkenal dengan wali. Jadi mereka mensiarkan agama Islam, berdakwah ya di Pulau Jawa ini, terutama di daerah Pantura Pulau Jawa ini. Mereka sebagai waliullah, mereka sebagai kasih Allah yang ingin ya menyebarkan agama Islam ini kepada masyarakat tanah Jawa. Sangat banyak sebetulnya wali Allah, tetapi yang kita pelajari khususnya di Pulau Jawa ini terkenal dengan sebutan Wali Songo atau Wali 9, karena memang jumlahnya ada 9. Itu yang istilahnya dikenal lekat dengan masyarakat. Namun sesungguhnya jumlahnya tidak hanya 9, banyak sekali. Dan yang kita pelajari ini tentang Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ya anak-anak kelas 4A, secara singkat penjelasannya begini. Wali, diulang dari yang awal tadi ya, artinya pembela atau kekasih. Wali Allah artinya pembela atau kekasih Allah. Di antara ciri wali Allah itu adalah tidak mempunyai rasa takut karena mereka beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali Songo merupakan simbol penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa seperti yang dikatakan tadi. Nah, nama-nama Wali Songo ini harus anak-anak hafalkan ya. Tadi Pak Adi sudah menyebutkan, sekarang anak-anak harus menghafalkan siapa sih nama Wali Songo itu. Kadang nama mereka diambil dari tempat atau daerah tempat menyebarkan agama Islam. Yang pertama ada Sunan Gresik ya. Wali Songo itu nama depannya sering disebut dengan Sunan. Sunan Gresik, Sunan Ampel ya, Gresik karena di daerah Gresik, Ampel karena di daerah Ampel Jawa Timur ya, dekat Surabaya. Sunan Bonang ini di daerah Jawa Timur juga, tepatnya di daerah sebelum Lamongan itu ada namanya Tuban ya, daerah Tuban, Sunan Bonang. Ada Sunan Derajat di daerah Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, ini makamnya ada di kota Demak ya, kota wali kota Demak. Ada Sunan Muria, di sana makamnya berada di ketinggian Gunung Muria. Ada Sunan Kudus, berarti di kota Kudus, dan Sunan Gunung Jati, yaitu di kota Cirebon. Iya, kepribadian para Wali Songo ditunjukkan dengan sikap peduli dan rendah hati terhadap sesama. Nah, Sunan Gresik, ini tadi kita menyinggung Sunan Gresik berada di daerah Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Maulana Maghribi. Sedangkan Sunan Kalijaga selain dikenal sebagai wali Allah, juga dikenal sebagai budayawan dan seniman. Sunan Kalijaga ini termasuk sunan yang nyentrik ya, yang beda dari yang lain. Anak-anak juga harus mengetahui istilah-istilah berikut. Yang pertama berkelana, itu pergi kemana-mana, mengembara. Budayawan itu artinya ahli budaya.
dakwah itu artinya penyiaran agama di kalangan masyarakat. Pesantren itu artinya asrama atau tempat santri atau murid belajar ngaji. Simpati artinya keikutsertaan merasakan perasaan orang lain. Ulama artinya orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam. Wawasan itu artinya pandangan. Nah, anak-anak lebih jelas lagi tolong dibaca buku paketnya ya. Jadi ambilkan buku paketnya ini, nanti dibaca masing-masing Wali Songo itu dari halaman 143 sampai dengan halaman 148. Tolong dipelajari dan diberi garis bawah pada kalimat yang penting ya, di stabilo juga boleh. Dan jangan lupa tugas yang tadi sudah di-share kerjakan. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Yang belum mengirimkan tugas tak ditunggu segera ya. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.